Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkumpulnya kita di tempat yang penuh berkah ini merupakan tanda rasa syukur yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat umur, kesehatan, harta, terlebih-lebih lagi nikmat hidayah iman yang senantiasa mengakar dalam hati kita. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah berhasil menurunkan bendera-bendera kemusyrikan dan kejahiliaan dan menebarkan panji-panji kebenaran dalam satu konsep dinul Islam wal iman, agama Islam yang disertai dengan keimanan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka dialah ia bulan yang paling mulia di antara bulan lainnya. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, maka dialah ia malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah beliau nabi yang paling mulia. Dan Al-Quran diturunkan kepada umat Islam, maka dialah ia umat yang paling mulia. Karena Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang pertama membacanya. Sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal dalam Al-Quran terdapat petunjuk untuk hidup di dunia ini. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang begitu besar. Sebagian orang merasa tidak mampu untuk membaca Al-Quran karena sulit katanya, padahal membaca Al-Quran sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyafyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, belajar dan mengajarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, An Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang artinya dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Mempelajari Al-Quran adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dan orang Islam yang baik senantiasa mempelajari Al-Quran, dan orang Islam yang buruk adalah yang tidak mengerti Al-Quran dan tidak mau mempelajarinya. Yang ketiga, menghafalkan Al-Quran. Di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penghafal Al-Quran, yaitu mereka akan diberikan mahkota dan pakaian kemuliaan di akhirat nanti. Dan penghormatan yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penghafal Al-Quran, mereka akan dijadikan keluarga dan orang-orang istimewa di sisinya. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Setelah membaca dan mempelajari Al-Quran, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah berusaha mengamalkan Al-Quran. Karena barang siapa yang hidupnya mengingkari Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim dan fasik. Na'udzubillah min zalik. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, yang artinya dari Umar bin Khattab, dari Nabi SAW beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan suatu kaum dengan kitab Al-Quran dan menghinakan yang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekianlah ceramah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.